Shalom semuanya, apa kabar malam hari ini? Teman-teman semua yang ada di Zoom maupun di YouTube, Shalom. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Oke. Terima kasih buat teman-teman, kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus bahwa malam hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Mari malam hari ini kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini Engkau boleh undang kami Tuhan Yesus, untuk kami bersekutu bersama dengan Engkau, dengan teman-teman, karena kebaikan-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami, yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima sepanjang hari ini Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau Tuhan, kami ingin memuliakan Engkau, kami ingin menyapa Engkau pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu sepanjang hari ini. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Katakan di dalam hati, ku memuji, ku memuji. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji-Mu Tuhan, ku memuji, ku bersyukur. Terima kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih.
kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Bagi teman-teman semua yang ingin mengucapkan syukur, silakan di-unmute. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dan penyertaan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Untuk penyertaan-Mu di dalam keluarga kami, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah setiap ucapan syukur kami ya Tuhan, yang memuliakan nama-Mu. Biarkan semua puji-pujian ini Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Malam hari ini Tuhan, kami serahkan acara hari ini, firman hari ini, hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita memuji dan bersorak bagi Tuhan karena Dia sungguh baik. Amin. Dia sungguh baik bagi kita. Dia sungguh baik. Dia yang telah menebus dosa kita. Katakan Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan pada keluarga, teman, semua, Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Mari kita ulangi pujian ini. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan.
hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan, dia sungguh baik. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi. Katakan, He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Yesus, He is so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Hey, He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you and me. Haleluya. Katakan, Tuhan sungguh baik bagi kamu dan bagi aku. Amin. Ya, mari kita buka kamera. Ada 1-2 kesaksian. Silakan. Ada yang ingin bersaksi malam ini bahwa Tuhan Yesus sungguh baik? Haleluya, amin. Ya, saya ingin bersaksi sedikit mengenai kalau akhir-akhir ini mungkin banyak tentang berita mengenai tentang percovidan. Nah, puji Tuhan kalau dalam keluarga saya, adik saya sendiri dan sekeluarga boleh mengalami pengalaman iman bersama COVID, yang namanya COVID. Nah, jadi ya sungguh bersyukur Tuhan boleh berikan hal itu terhadap keluarga, terutama adik saya yang berada jauh di Semarang. Tapi sungguh bersyukur Tuhan Yesus baik. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan boleh hadir dan menjamah. Jadi hari Senin itu sebetulnya kena COVID-nya udah 2 minggu yang lalu, tapi belum pulih sampai sekarang, bahkan sempat juga saturasinya turun suaminya. Dan kita waktu itu sebagai manusia juga khawatir dan takut. Dan bersyukur juga orang tua, mami, saya masih punya mami sendirian di Rembang. Tuhan atur bisa sampai ke Cikarang itu bukan karena kebetulan, tapi Tuhan Yesus baik sehingga dia nggak sendirian di desa, tapi boleh sama saya di Cikarang. Itu sungguh mengucap syukur pada Tuhan. Dan kemudian pas diberitakan kalau adik saya itu menderita ini COVID dan sekeluarga, kita sebagai manusia sungguh takut, khawatir. Dan hari Senin kemarin kita bersehati pujian dan penyembahan bersama kami dan juga anak-anak saya dan istri. Kebetulan kita memuji menyembah bersama-sama dan mohon pertolongan Tuhan untuk menjamah adik dan suaminya dan anak-anaknya. Kemudian kemarin juga bersama tim kita melakukan doa rosario bersama. Itu sungguh merupakan penguatan, bukan doa rosarionya yang hebat, bukan pujian penyembahannya yang hebat, tapi karena Tuhan Yesus yang sungguh berkenan boleh memulihkan. Jadi hari ini puji Tuhan saturasinya boleh normal kembali,
sudah nggak pakai oksigen. Dan sungguh pertolongan Tuhan luar biasa dari minggu lalu, dari pertama kali kena COVID sampai sekarang, itu pertolongan Tuhan nyata. Oksigen yang susah, diberitakan susah, tiba-tiba kita mendapatkannya dari seorang teman yang sungguh luar biasa itu menolong saya, menolong keluarga saya, itu pertolongan Tuhan. Dan juga puji Tuhan hari ini saturasinya boleh normal kembali, dan itu juga pertolongan Tuhan. Itu karena doa-doa teman-teman juga, iman yang sama kepada Tuhan Yesus yang menguatkan, dan akhirnya Tuhan Yesus boleh menyembuhkan. Amin. Ya, itu sharing singkat dari saya. Puji Tuhan. Ya, mungkin ada satu kesaksian lagi sebelum kita masuk ke penyembahan. Ya, kalau tidak ada, kita ingin siapkan hati kita ingin menyembah Tuhan. Karena pada pandemi ini, terutama saat-saat kita di rumah, diam di rumah, kita sebetulnya ingin mempersiapkan diri kita. Saya nggak ingin bilang kalau kita berdoa, kita udah baca firman, kita udah pujian penyembahan, pasti nggak kena COVID. Nggak, kita semua ada kemungkinan bisa kena COVID. Tapi satu hal yang kita percaya, kita harus mempersiapkan dari sekarang, bahwa kita nggak ingin jauh dari Tuhan. Kita harus mempersiapkan jiwa kita, roh kita, untuk kita terus dekat di hadiratnya Tuhan. Ketika hal itu boleh terjadi, hati kita, jiwa kita, roh kita udah dipersiapkan oleh Tuhan sendiri, untuk kita boleh bersukacita senantiasa, boleh senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun yang kita alami. Mari kita ingin tundukkan kepala. Saya ingin mengajak teman-teman untuk merenungkan melalui lagu ini. Dan tak ingin ku jauh dari hadirat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi kita katakan, dan tak ingin ku jauh dari hadirat-Mu seumur hidupku. Menyenangkan-Mu di setiap waktu, itulah yang ku rindu. Dan tak ingin ku jauh dari hadirat-Mu seumur hidupku. Menyenangkan-Mu di setiap waktu, itulah yang ku rindu. Dan tak ingin ku jauh dari hadirat-Mu seumur hidupku. Walau badai datang menghadangku, namun ku melangkah maju bersama Yesus yang menopangku. Bersama-Mu ku tetap teguh. Menyenangkan-Mu di setiap waktu, itulah yang
Tuhan benar. Kami tidak ingin jauh daripada-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan setiap hidup kami, setiap keluarga kami, setiap apapun juga yang ada dalam diri kami dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, panggil namanya Tuhan Yesus. Kami ingin menyembah-Mu malam hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami Tuhan. Oh haleluya, oh Yesus, haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup kami Tuhan. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian, setiap penyembahan kami Tuhan. Oh haleluya. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku kini. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku 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 menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Ya rararamanya, seararamala. Ya rararabasekaralamala, ya ramase. Ya rabara
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan Bu Lisna. Suaranya kecil sekali, Bu. Udah. Tes 1. Apakah sudah kedengaran? Tes 1, 2, 3. Udah, bagus ya. Shalom, shalom. Saya minta untuk bisa tolong, kalau boleh tolong dibuka dulu ya videonya. Saya mau lihat wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng nih. Boleh dibuka. Shalom. Boleh lambaikan tangan dulu. Shalom. Saya nggak mau ngomong sendiri loh ya. Shalom. Oke, puji Tuhan. Terima kasih. Saya berharap Bapak dan Saudara sekalian dalam keadaan diberkati Tuhan, apapun yang terjadi ya. Walaupun ya, walaupun pandemi masih belum berlalu, tapi kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Ini suaranya masih kecil ya? Udah oke, Bu. Oke. Ya, malam hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan masalah percaya dan dipercaya ya. Saya mau share screen terlebih dahulu. Saya mau tanya di sini, saya yakin sekali saya berkumpul dengan ini 17 orang, pasti orangnya orang percaya semua. Ada yang nggak percaya? Ada yang nggak percaya? Nggak ya, semua percaya ya. Oke. Nah, saya mau share screen terlebih dahulu supaya bisa saya bagikan. Tunggu sebentar. Ya, ini masalah percaya. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, coba kita baca. Boleh nggak salah satu orang baca? Boleh, siapa nih yang boleh baca ini? Henry, boleh bacain nggak? Henry, kebaca nggak?
Tolong di unmute, nggak kedengaran suaranya. Oke, Halo, halo. ya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Ya, terima kasih. Saya sungguh-sungguh merasa tertegur dengan ayat ini ya. Karena orang-orang di Yerusalem itu banyak orang percaya dalam namanya. Percayanya karena apa? Karena mereka sudah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jadi percayanya karena sudah melihat mujizat ya. Tetapi ayat berikutnya itu yang sungguh-sungguh membuat saya jadi berpikir. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya. Dalam arti kata orang percaya ya. Orang bisa percaya kepada Yesus tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Nah, ini yang jadi pertanyaan untuk kita bersama. Kalau kita semua tergolong orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, apakah Yesus mempercayakan dirinya kepada kita? Itu pertanyaan kita ya malam hari ini. Saya ulangi lagi. Kalau kita semua percaya Yesus, amin? Percaya? Boleh angkat jempol, semua percaya Yesus ya. Nanti percayanya karena gimana ya, kita lihat ya. Kalau kita percaya Yesus, apakah Yesus sudah mempercayakan dirinya kepada kita? Itu kita nanti menjadi refleksi untuk kita masing-masing. Karena di sini dikatakan karena ia mengenal mereka semua. Yesus itu mengenal kedalaman hati kita masing-masing ya. Nah, untuk malam hari ini saya mau mengajak ada sekalian, yuk kita belajar kepada satu tokoh yang cukup terkenal dari Abraham ya. Abraham kenapa disebut orang beriman? Udah pasti dia orang percaya ya. Nah, percaya yang bagaimana? Nanti saya akan berikan dua contoh. Satu yaitu bangsa Israel, satu laginya Abraham. Kita lihat di Abraham dulu ya. Kita lihat di sini. Pada waktu itu Abraham diperintah Allah untuk pergi ya. Saya akan baca ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kalau dikasih tahu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, udah tahu belum? Udah tahu belum mau kemana? Belum tahu ya. Di situ di ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ini janjinya Tuhan. Suruh pergi tapi nggak tahu tujuannya kemana, dikatakan kamu akan menjadi berkat. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini luar biasa janjinya Tuhan. Nah, ayat 4 dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya. Ini Abraham itu pergi, nggak tahu mau pergi kemana, tapi dia dikatakan dia melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ayat ini menegur saya pada waktu saya mau pindah dari kota Cirebon ke Jakarta ya. Saat itu saya cukup ragu karena di Cirebon saya cukup aktif di persekutuan doa sana. Dan saya merasa ada keraguan, Tuhan kalau saya ke Jakarta saya mau jadi apa di sana. Apakah saya bisa jadi berkat di sana, itu yang menjadi keraguan saya. Padahal saya sudah tahu tujuannya dari Cirebon ke Jakarta. Nah, pada waktu saya ragu-ragu itu saya benar-benar ditegur dengan ayat ini, ayat 4 ini ya. Karena Abraham disuruh pergi ke tempat yang nggak tahu tempat tujuannya. Tapi nggak protes. Dia hanya bilang, di sini di ayatnya dikatakan, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tanpa protes. Ya. Jadi saya pikir, oh iya Tuhan, saya mau disuruh dari Cirebon ke Jakarta yang sudah tahu tujuannya aja kok saya protes gitu. Jadi saya berdasarkan firman Tuhan ini akhirnya saya pindah ke Jakarta. Saya hanya saat itu berdoa, satu doa saya, Tuhan jadikan saya berkat di Jakarta. Saya nggak tahu mau jadi apa, tapi jadikan saya berkat di Jakarta. Ternyata sebelum saya ke Jakarta ada sebuah lagu saya yang Bapak Surgawi itu sudah beredar di Jakarta dan sudah mulai dikenal banyak orang. Dan ternyata melalui lagu ini saya bisa menjadi berkat di sini di Jakarta. Itulah bagaimana Tuhan itu berkarya ya. Tapi kadang-kadang manusia itu percayanya
belakangan gitu. Kalau Abraham itu percaya sebelum dia melihat, dia percaya. Nah, kita lihat lagi Abraham, ya. Pada waktu Abraham itu belum punya anak di usia tua, Allah berfirman kepada Abraham. Boleh nggak Anastasia ya? Anastasia, boleh baca? Sorry, ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Terima kasih. Ini lagi, pada waktu Abraham di usia tua belum punya anak, ya. Suruh lihat bintang di langit, suruh hitung. Terus suruh lihat pasir di laut, suruh hitung pula, ya. Bagaimana hitung pasir di laut, bagaimana hitung bintang di langit, ya. Tapi Abraham itu di situ dikatakan, lalu percayalah Abraham. Itu nggak gampang loh ya. Kita kalau itu sepertinya Tuhan ngeledek, nggak punya anak, bilangnya suruh ngitung bintang, seperti itu nanti. Kira-kira bangsa keturunanmu. Padahal punya anak satu pun belum saat itu, ya. Tapi Tuhan bilang seperti itu bakalnya keturunanmu. Tapi di situ Abraham apa? Percaya. Percaya yang begini nih yang Tuhan mau sebetulnya, ya. Maksudnya nggak banyak protes. Percaya yang luar biasa. Nanti kita akan lihat di sini. Kepercayaan Abraham itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman, ya. Karena percayanya luar biasa. Satu lagi peristiwa. Setelah dia punya anak, pada usia anaknya kira-kira berapa ya? 12 tahun apa berapa tahun tuh? Sorry nih. Saya kasih ayat ini dulu di Kejadian 18. Pada waktu Allah mau memusnahkan Sodom dan Gomora, ya. Di situ Allah berkata, berpikirlah Tuhan. Rupanya Tuhan bisa mikir juga gitu ya. Sering mikir juga Tuhan. Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ini luar biasa loh. Allah punya rencana untuk membinasakan Sodom dan Gomora, tapi dia mau rundingan dulu sama Abraham. Kenapa dia mau rundingan sama Abraham? Kalau Allah tidak mempercayakan dirinya kepada Abraham, Allah nggak mau rundingan, udah aja mau hukum aja, ya. Saat itu Abraham protes sama Allah, bilang begini. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Maksudnya orang benar yang dimasukkan di situ adalah Lot, ya. Lot dan keluarganya, itu saudaranya Abraham juga. Nah, jadi Abraham itu saat itu terjadi tawar-menawar. Tuhan, kalau ada 50 orang, jangan dimusnahkan ya. Oh iya, sampai akhirnya tinggal berapa orang gitu. Bagaimana Allah itu menjadikan Abraham seperti apa ya, kerabatnya gitu. Begitu mempercayakan dirinya kepada Abraham. Saya benar-benar melihat, aduh Tuhan, andai kata kita nih semua di tempat ini bisa dijadikan Allah sebagai sahabatnya, ya. Yang kalau Allah sekarang misalnya ini pandemi kok masih tetap berlangsung. Banyak yang tanya sama saya, gimana nih Bu? Saya bilang jangan tanya sama saya, tanya sama Tuhan. Siapa tahu suatu saat Tuhan akan bicara sama kita seperti Tuhan bicara sama Abraham, ya. Tidak ada yang mustahil, bisa terjadi seperti itu. Nah, ini juga menjadi peringatan buat kita bagaimana Allah itu bisa akhirnya menjadikan Abraham itu sebagai sahabatnya. Belum cukup di situ saja. Pada waktu dia punya anak, kira-kira udah besar, apa yang diperintahkan Abraham saat itu? Apa yang diperintahkan Allah pada Abraham? Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Padahal janjinya Tuhan apa tadi? Abraham akan jadi bangsa yang besar, betul nggak? Tapi tiba-tiba ambillah anakmu yang tunggal itu, persembahkan. Ya kalau dipersembahkan nggak punya anak lagi dong, betul nggak? Ya saat itu kan belum punya anak lagi, cuma satu anaknya. Tapi persembahkan anak yang tunggal. Di situ dikatakan persembahkan anakmu yang tunggal, bukan persembahkan anakmu yang kesekian, enggak. Persembahkan anakmu yang tunggal. Abraham bisa protes. Katanya saya mau mempunyai keturunan yang besar, turunan yang banyak. Kalau saya harus persembahkan anak saya, bagaimana saya bisa mempunyai keturunan yang banyak? Bisa aja Abraham protes begitu.
Tapi tidak dikatakan demikian. Dan kita lihat imannya Abraham ya. Pada waktu itu dia ajak Ishak pergi pagi-pagi untuk rencananya mau dipersembahkan. Nah, kita lihat sini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, waktu udah hampir sampai di situ ya, di Gunung Moria ya. Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Bayangin, di sini kami ya, kalau kami berarti 2 orang. Ya, Abraham bilang, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Berarti begitu berimannya Abraham bahwa anak itu akan tetap kembali bersama dengan dia. Luar biasa loh. Padahal Allah sudah bilang apa? Persembahkan anakmu yang tunggal itu. Di ayat 6 dikatakan, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah, iya. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Perhatikan baik-baik jawabnya Abraham. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kita tahu pada akhirnya Ishak tidak jadi dipersembahkan. Kenapa? Abraham punya iman yang luar biasa. Dia percaya bukan sekedar percaya. Ya. Padahal Allah sudah berfirman, persembahkan anakmu. Tapi dia pegang janjinya Tuhan bahwa dia mempunyai keturunan yang besar. Ya. Sehingga dia katakan, saya mau sembahyang, kami akan sembahyang dan kami akan kembali. Kepada anaknya dia berkata, Allah menyediakan anak domba. Kita bisa belajar dari imannya Abraham. Ya. Imannya Abraham bukan percaya hanya sekedar melihat mujizat. Tapi dia percaya, sungguh-sungguh percaya akan apa yang belum terjadi saat itu. Dan itu iman. Itu kenapa sebabnya Allah menjadikan Abraham sebagai bapak beriman. Ya, bapak orang beriman. Nah, kita lihat perbedaannya antara Abraham. Saya sengaja mengajak Anda sekalian untuk kita lihat, kita belajar sama-sama. Saya tadi juga kita belajar bagaimana imannya Abraham. Ya, kita lihat bagaimana bangsa Israel. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Sudah banyak sekali mujizat yang diadakan terhadap Firaun saat itu. Sampai akhirnya mereka keluar dengan cara yang ajaib menyeberangi laut di dataran yang kering. Ya, dikeringkan datarannya. Dan kita sudah tahu filmnya luar biasa. Ya. Kita lihat di sini. Ketika mereka sudah sampai di seberang lautan, pada waktu melihat bangsa Israel itu, Firaun itu keretanya sudah ditunggang balikan dan semua tertutup oleh laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Mereka percaya. Setelah mereka merasakan, setelah mereka melihat mujizat yang luar biasa. Bukankah kita juga seperti itu ya? Percayanya setelah melihat mujizat. Ya. Nah, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Di saat itu Maryam kakaknya Musa itu bersorak-sorai memuji Tuhan ya. Di situ. Nah, tetapi apa yang terjadi masih di pasal Keluaran 15. Setelah bersorak-sorai, setelah percaya melihat mujizat Tuhan melalui perjalanan hidup selanjutnya, kita lihat. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamainya orang tempat itu Mara. Lalu ngapain? Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Barusan mereka percaya, barusan mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Tapi begitu gak ada minum,
bersungut-sungut mereka, ya. Kita lihat, tapi saya yakin di sini yang di Zoom di sini udah 22 orang, tidak ada yang bersungut-sungut. Amin. Amin. Nggak ada yang bersungut-sungut. Nggak ada air loh ya, kehausan, nggak bersungut-sungut. Coba kita lihat. Pandemi ini kita juga nggak boleh bersungut-sungut ya, kita nggak tahu sampai kapan. Tapi kita belajar bersyukur ya. Apapun yang terjadi, kalau kita tadi ada yang sempat kena COVID, ya bersyukur ya. Tuhan bisa pulihkan dengan caranya yang luar biasa. Nah, kita lihat lagi, ini nggak ada air bersungut-sungut. Kita lihat lagi sekarang. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu ngapain? Bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Tadi gak ada minum, bersungut-sungut. Sekarang gak ada makanan, lebih bersungut-sungut lagi. Bahkan menyalahkan Musa yang sudah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, yang jadi pertanyaannya, kita nih ada di bagian mana? Apakah kita nggak jauh dari bangsa Israel yang percaya karena melihat mujizat Tuhan, lalu bersungut-sungut karena mengalami sesuatu hal yang tidak kita sukai, ya? Atau kita belajar percaya seperti Abraham. Nah, itu menjadi pilihan buat kita semua, ya. Lalu sekarang kita belajar bagaimana caranya sih untuk kita dapat menjadi bukan hanya percaya, tapi dipercaya. Semua di sini kan punya orang yang kerja ya, nggak tahu itu pembantu rumah tangga atau yang punya perusahaan, punya karyawan ya. Nah, apa yang diinginkan oleh kita, karyawan yang seperti apa yang kita mau? Pastinya jujur, betul nggak? Boleh dibuka nggak? Audionya boleh dibuka, boleh jawab deh. Kalau kita punya, boleh dibuka supaya saya jangan bicara sendiri ya. Nah. Sekarang coba, Caroline, ada pegawai di rumah? Ada, Bu. Ada. Maunya gimana? Pegawai yang seperti apa? Seperti yang di rakyat, Bu. Jujur, setia, taat, dan bertanggung jawab. Kalau kita punya pegawai, kita maunya kan pegawai yang jujur, yang setia, betul nggak? Ya. Karena apa? Supaya bisa dipercaya, betul nggak? Nah, sekarang jadi pertanyaan buat kita. Apakah kita sudah jadi anak Tuhan yang jujur? Apakah kita sudah jadi anak Tuhan yang setia? Apakah kita sudah taat dan sudah tanggung jawab? Karena kalau kita mau dipercaya kan nggak bisa bilang, Tuhan percayain aku dong, nggak bisa kan? Nggak bisa itu. Kita harus sungguh-sungguh menunjukkan apakah kita bisa jujur. Apa kita setia, apa kita taat, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Di sini dikatakan ya, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saya sungguh rindu ya kalau Tuhan bagaimana caranya menjadi orang yang bisa dipercaya. Dimulai dengan apa? Dipercaya dengan sesama dulu. Kalau sesama aja nggak bisa percaya sama kita, misalnya janji kita nggak bisa dipegang, bagaimana Allah mau percaya sama kita? Iya kan? Betul nggak? Untuk kita bisa dipercaya oleh Tuhan, belajar dulu percaya pada sesama gitu. Nah, di sini berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi supaya kita bisa dapat dipercaya, ya kita belajar untuk jujur, setia, taat, tanggung jawab. Itu kita bisa pegang di sini apa yang kita merindukan kalau kita punya karyawan, itu pula yang harus kita lakukan kepada Tuhan. Ya. Nah, saya punya kesaksian sebetulnya pada waktu terjadi krisis moneter ya, pada waktu tahun 98 saat itu. Pada waktu 98 ini soal percayanya ya, pada saat itu tahu sendiri bahwa tahun 98 itu mulai ada yang dolar sampai 20.000, ingat gak? Ingat gak pada saat itu? Itu suami saya pulang dari kantor, wajahnya nggak kurang sukacita saat itu. Saya bilang kenapa? Dia bilang gaji saya dipotong 10%. Ya puji Tuhan, saya bilang masih ada 90, iya kan?
Terus dia bilang, iya tapi 3 bulan lagi nanti akan dipotong 30%. Ya puji Tuhan masih 70%. Tapi kemudian 3 bulan lagi akan dipotong jadi tinggal 30%. Saya mulai puji Tuhannya mulai pelan saya. Ya puji Tuhan masih ada 30%. Terus dia lanjutin lagi. Tapi setelah itu 6 bulan kemudian kita semua di PHK. Saya diam langsung. Apakah bisa keluar puji Tuhan? Ya saat itu. Terus terang saya bilang, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan keadaan seperti ini? Lalu saya mulai berdoa bersama dengan suami dan saya mulai belajar bersyukur dengan apa yang terjadi ya saat itu. Lalu saya bilang, iya selama ini Tuhan tegur saya karena saya selalu kalau berdoa pagi saya selalu menyerahkan suami saya kepada Tuhan. Tuhan berkati suamiku, berkati pekerjaannya, berkati bla bla bla. Tapi saya tidak pernah mendoakan perusahaan di mana suami saya bekerja saat itu. Dan Tuhan menegur saya. Ya. Jadi malam itu saya langsung ajak suami saya berdoa, yuk kita bersyukur, berdoa, dan kita doakan untuk perusahaan di mana papi bekerja, saya bilang begitu sama dia. Dan kami mulai berdoa setiap hari, kami rajin berdoakan ini. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini perusahaan Tuhan naikkan, sehingga pada waktu itu, bulan berikutnya, gaji suami saya udah dinormalkan kembali. Bukannya dipotong 30 atau 60, enggak. Hanya dipotong sebulan, itu aja, sebulan, maksudnya 10%. Setelah itu, bulan berikutnya dikembalikan 100%. Bahkan sekarang ini saya bersyukurnya apa? Suami saya sebetulnya satu-satunya orang yang paling tua sebagai karyawan. Karena pada waktu umur 55 tahun, suami saya itu sebetulnya sudah pensiun. Ya. Dan bosnya tanya, Pak, Bapak itu pensiun kapan? Iya tahun ini Pak, itu kira-kira 8 tahun yang lalu. Ya, sekarang umur suami saya 63. Lalu bosnya bilang begini, Bapak mau pindah kemana? Bapak mau ngerjain apa? Saya nggak tahu, dia bilang itu. Ya sudah, kalau nggak tahu tetap aja di sini. Tetap aja jadi karyawan di sini. Bayangin, 55 tahun harusnya sudah pensiun dan kemurahan Tuhannya apa? Pak, Bapak boleh ambil pesangonnya, tapi Bapak tetap harus kerja di sini. Boleh kerja di sini. Sampai dengan sekarang, 8 tahun kemudian. Ya, jadi 55 tahun harusnya pensiun, tapi sampai dengan sekarang 63 tahun sampai saya masih kerja. Ya, masih aktif bekerja. Cuma karena ini pandemi aja jadi mulai di rumah bekerjanya. Tapi tetap bekerja sebagai karyawan yang normal seperti biasanya. Saya bilang itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita memang belajar percaya nggak gampang loh ya. Tapi pada waktu kita ngalami hal-hal yang kurang enak, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Kadang kita kurang bersyukur. Kita lihat bagaimana makanya saya lihat Abraham itu nggak ditulis di situ. Maka bersyukurlah Abraham. Tapi saya lihat apa yang dilakukan dia itu sebagai orang yang bersyukur, apa aja dia lakukan, apa yang Tuhan perintahkan dia taat. Ya, dia setia. Dia disuruh persembahkan anakmu yang tunggal itu, dia nggak banyak ribut, dia bawa Ishak, taruh kayu di atas pundaknya, udah dibawa aja. Sampai Ishaknya nanyain, Pak mana kambing dombanya? Nanti Allah sediakan. Itu luar biasa. Ya. Jadi malam hari ini saya ajak Anda sekalian, yuk kita jangan belajar seperti bangsa Israel, ya, yang sudah lihat mujizat begitu besar. Tapi hidupnya bersungut-sungut mulu. Nggak ada minum bersungut-sungut, nggak ada makan bersungut-sungut. Saya yakin sekali, Pak, kalau pada waktu itu suami saya dipotong gaji 10%, saya bersungut-sungut, ya, belum tentu bisa kembali normal gitu loh, ya. Belum tentu kembali normal. Tapi karena saya ajak suami saya, yuk kita bersyukur saja. Kita doakan perusahaan di mana papi bekerja, dan ternyata hanya sebulan itu aja, dan berikutnya sudah dinormalkan, dan sampai sekarang suami saya masih kerja. Itu kemurahan Tuhan, ya. Dan belajar percaya itu memang percayanya bukan cuma percaya ngelihat mujizat, tapi percaya pada waktu kita diperhadapkan dengan masalah, masih bisa tetap percaya enggak? Kalau kita bisa masih tetap percaya dengan jujur, tetap setia, tetap taat, dan kita tetap bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, saya yakin sekali kita menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar kita percaya, tapi kita pun dipercaya. Siapa yang mau dipercaya di sini? Siapa yang mau dipercaya? Coba satu, saya mau lihat yang lain. Saya sekarang mau tutup ini ya.
Saya mau lihat. Boleh dilihat semua. Oke. Nah, waduh ditutup banyak ya. Kalau boleh saya mau lihat orang-orang yang eh, mau dipercaya. Mau dipercaya? Puji Tuhan. Untuk dipercaya ada harga yang harus dibayar. Tadi kan sudah tahu ya. Kalau kita diperhadapkan satu masalah, seperti yang saya alami juga, bisa nggak kita tetap percaya? Bukan percayanya karena melihat mujizat saja, tapi percaya karena kita percaya Allah kita itu luar biasa. Walaupun kena COVID tadi dikatakan, saya juga pada waktu pandemi ini ada kira-kira 5-6 orang teman saya, teman doa saya yang kena COVID. Ya. Ada satu lagi yang hampir meninggal malah. Tapi itu di situ saya melihat kemurahan Tuhan luar biasa. Saya percaya Tuhan. Kalau Tuhan izinkan dia COVID, dia mempunyai pengalaman ini, saya percaya Tuhan pasti bisa sembuhkan dia. Saat itu saya pengen sekali nengok dia ke masuk rumah sakit. Tapi kan nggak boleh. Jangan lagi saya, orang suaminya aja nggak boleh, ya kan. Jadi saya bilang, Tuhan berikan hikmat, saya mesti bagaimana untuk bisa jadi berkat buat dia. Intinya saya mau jadi berkat Tuhan. Ya. Terus akhirnya pertama kali saya dikasih hikmat sama Tuhan apa? Video call. Wah saya nggak kebayang tuh video call. Lalu saya bilang sama teman saya, kamu bisa angkat telepon nggak? Kalau bisa nanti kami mau penyembahan. Saya mau penyembahan di depan kamu. Saya ajak. Saat itu ada Ibu Ivon, segala Ibu Ivon Tarore ya. Saya kan kalau saat itu video call baru bisa berempat, belum bisa banyakan. Sekarang bisa banyakan ya. Saat itu saya bawa 3 orang jadi berempat sama yang sakit. Saya bilang kamu nggak usah ikut nyanyi karena dia sesak nafasnya, orang namanya COVID kan sesak nafasnya ya. Jadi saya bilang kamu dengerin saja ya dan ikut memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam hatimu, saya bilang gitu. Terus kami menyembah Tuhan saat itu. Saya main gitar, penyembahan ya. Apa yang terjadi? Dia WA saya. Saya bersyukur sekali karena orang sakit COVID itu nggak enak banget, dia bilang itu. Karena apa? Semua seperti lebih daripada orang sakit kusta katanya. Orang suster aja kalau datang pakai bajunya astronot, semua rapet, dia bilang gitu ya. Waduh, saya merasa sendirian, saya seperti sendirian, benar-benar saya nggak ada orang yang bisa saya berbagi gitu dengan orang itu. Tetapi dia bilang pada waktu kamu datang langsung kamu bisa video call dan kamu penyembahan, saya merasa ditemani, dia bilang gitu. Dan malam itu dia tidur nyenyak sekali. Rupanya orang sakit COVID susah tidur ya. Tapi malam itu dia tidur nyenyak sekali. Ada banyak cara untuk kita bisa menjadi orang yang, ya kita semua kan hamba Tuhan ya. Di sini ada yang gak hamba Tuhan, kata Ibu Esther Kando hanya 2. Hamba Tuhan apa hamba setan. Jadi kita semua di sini hamba Tuhan dong. Betul nggak? Ya. Hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan. Pelayanan itu tidak harus khotbah sebetulnya. Saat-saat ini di waktu pandemi ya, itu waktunya kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Pelayanan bukan hanya seperti tadi Henry ya yang memuji Tuhan gitu. Enggak selamanya harus pimpin puji-pujian, enggak selamanya musik khotbah. Bagaimana caranya untuk bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita? Saya enggak kena COVID, tapi di sekitar saya hampir banyak sekali tetangga saya. Ini seberang saya baru dokter kena COVID. Apa yang harus saya lakukan? Dokter ini cukup tertutup orangnya ya, kurang bisa bertetangga gitu, tapi saya mulai mendekati dia. Saat dia sebelumnya kena COVID, dia kena musibah dulu. Kasihan. Karena apa? Dia punya anak 2, 1 laki 1 perempuan. Yang laki itu pulang dari Kanada, dari luar negeri dan datang ke Indonesia untuk menikah saat itu. Apa yang terjadi? 5 hari setelah menikah, anaknya meninggal. Bukan karena COVID, sakit jantung. Bisa kebayang ya. Aduh, ibu ini sudah seorang janda, dia sampai nangis. Maaf, bukan agama yang sama dengan kita ya. Tapi yang namanya bertetangga ya, saya mulai datang ke situ, saya melihat ibunya nangis. Aduh, saya nggak tahan sekali, dia bilang, aduh kenapa kamu harus mama sholatin? Harusnya mama yang disolatin kamu, bukan mama yang menyolatin kamu. Aduh, saya rasanya sedih banget. Setelah itu 7 hari mereka kan ada doa 7 hari dan sebagainya, kumpul, kena COVID si ibunya. Kasihan sekali, aduh saya bilang, kenapa bisa taunya seperti itu? Pada waktu itu si ibu ini mau laundry bukan pakaiannya selimutnya, tapi karena dia malas keluar sejak anaknya meninggal,
Jadi saya bilang, Bu, mari saya bantu untuk laundry. Saya laundryin barangnya ibu. Akhirnya saya laundryin, saya tolongin dia. Pada waktu saya mau mengembalikan, tiba-tiba, Bu jangan masuk ke rumah saya, Bu. Saya kena COVID. Aduh Tuhan, kok bisa gitu ya. Udah anaknya baru meninggal di dalam keadaan seperti ini. Tapi kok dia sampai kena COVID. Saya bilang, oke. Akhirnya saya apa? Anak saya kan senang masak. Akhirnya anak saya masakin setiap hari. Saya gantungin di depan pintunya. Bukan hanya itu aja yang COVID, banyak ternyata. Di ujung-ujung sana ada yang COVID juga. Saya gantungin aja udah di depan pintu. Bagaimana caranya kita bisa jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita? Ya, kalau Tuhan percayakan kepada kita orang-orang yang di sekitar kita yang perlu kita tolong, ya kita tolong. Kita kan anak hamba Tuhan yang bertanggung jawab, betul nggak? Bertanggung jawab bukan hanya ya kita, ya kebetulan saya bisa memberikan itu, tapi kalaupun enggak, kita kan bisa mendoakan mereka. Seperti saya ajak video call, banyak cara sebetulnya. Kita adakan waktu untuk mungkin telepon, mungkin banyak cara. Kita bisa minta hikmat Tuhan bagaimana caranya kita menjadi berkat. Itu sebabnya jangan kita hanya sebagai orang yang percaya, tapi bagaimana kita dipercaya, ya. Kita diberikan tanggung jawab oleh Tuhan untuk apa? Untuk menjadi berkat sebetulnya. Ya, waktu pandemi ini saya bersyukur, ya saya belajar bersyukur dengan apa yang terjadi sekarang ini. Malah saya di pandemi ini saya dapat lagu banyak. Tadi salah satu lagunya dinyanyiin sama Pak Henry ya. Menyenangkanmu ya, itu salah satu lagu yang saya dapetin pada waktu menjelang pandemi justru. Jadi saya dapat lagu baru, kok banyak lagunya. Ada dengar-dengaran akan suaramu, jagalah hatiku ya Tuhan. Tapi hidup ini adalah pilihan. Jadi lagunya belum semua direkam, tapi terus saya bersyukur kita semakin berdekat sama Tuhan. Tuhan menyatakan gitu, memberikan saya tanggung jawab untuk banyak lagu. Saya ingin membagikan lagu yang terakhir, kira-kira belum sebulan saya dapatkan. Saya mau share screen sekali lagi ya untuk syairnya, sebentar. Oke, sebentar. Ini ada lagu baru yang saya terakhir dapat pada waktu kira-kira hampir belum sampai sebulan, sampai 3 minggu yang lalu saya dapetin lagu ini. Oke, sebentar. Nah, ini lagunya. Tadi kan saya bilang bahwa kita menjadi berkat untuk orang di sekitar kita ya. Supaya orang lain bisa melihat itu ibu dokter itu bukan agama yang sama. Tapi terakhir dia selalu bilang begini, Ibu, saya terima kasih sekali Ibu selalu memperhatikan saya. Tuhan memberkati ya Bu. Ya, puji Tuhan saya bilang. Pokoknya jadi berkat bagaimana orang lain bisa melihat ada terang Kristus di dalam hidup kita, di dalam hati kita ya. Supaya kita menjadi saksinya Tuhan. Saya coba nyanyikan lagu ini ya. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan yang benar di matamu, agar dunia melihat terangmu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan segala perintahmu, agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupku. Ke dalam tanganmu ku serahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, hingga ku dapat menjadi saksimu. Saya akan ulangi ya lagu ini ya supaya bisa dihayati. Ajarku menghargai pengorbananmu
dengan melakukan yang benar di matamu, agar dunia melihat terangmu bercahaya di dalam hidupku. Ajarku menghargai pengorbananmu dengan melakukan segala perintahmu, agar dunia melihat perbuatan yang baik di dalam seluruh hidupku. Ke dalam tanganmu ku serahkan hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Roh Kudus yang pimpin setiap langkahku, hingga ku dapat menjadi saksimu, hingga ku dapat menjadi saksimu. Puji Tuhan ya. Jadi kita bagaimana caranya supaya kita bisa percaya dan dipercaya oleh Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Saya rasa saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau melihat situasi yang ada. Kami tidak mau mendengar berita-berita yang tidak menimbulkan iman yang baik dalam diri kami. Kami hanya mau melihat, hanya fokus akan bagaimana Engkau Allah yang ajaib, Tuhan yang sanggup melindungi kami. Kami juga hanya mau mendengar akan suara-Mu. Kami bukan hanya meningkatkan imun kami, tapi juga kami boleh menumbuhkan iman kami kepadamu Tuhan. Dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kapan pandemi akan berakhir, kami tidak tahu, tetapi kami percaya satu hal, bahwa Engkau mengasihi kami. Dan kami boleh tetap ada di dalam rencana-Mu, di dalam perlindungan yang daripadamu. Terima kasih Bapak, Engkau berkati anak-anak-Mu yang pada malam hari ini. Biarlah anak-anak-Mu di tempat ini boleh tetap dalam perlindungan yang daripadamu, dalam segala hal, baik secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian hanya bagi nama-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Silakan. Ya, terima kasih Bu Lisna buat firman dan lagu yang memberkati banyak orang. Semoga lagu tersebut boleh memberkati kita semua dan orang-orang yang menonton di luar ya. Mari Bapak Ibu semua kita ingin masuk ke dalam persembahan. Nanti bisa kalau berkenan boleh ada di layar untuk boleh transfer kalau merasa terberkati dengan pelayanan kami. Malam hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk selain kita menjaga diri terhadap COVID, mari kita juga menjaga hati kita dari segala kewaspadaan. Dan semoga Tuhan membimbing hidup kita, supaya akhirnya kita boleh berkenan kepada Tuhan sendiri. Amin. Ada satu lagu yang juga dikarang oleh Ibu Lisna Ji Arifin, yaitu Jagalah Hatiku ya Tuhan. Jagalah hatiku ya Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Bimbinglah hidupku ini dengan Roh Kudus-Mu, agar ku berkenan padamu. Jagalah hatiku ya Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Bimbinglah hidupku ini
dengan Roh Kudus-Mu, agar ku berkenan padamu. Di dalam hatiku ku simpan janji-Mu, dan ku renungkan setiap waktu. Ku mau memuji-Mu dalam suka dukaku, hingga hidupku berkenan padamu. Sekali lagi kita katakan, jagalah hatiku ya Tuhan, dengan segala kewaspadaan. Bimbinglah hidupku ini dengan Roh Kudus-Mu, agar ku berkenan padamu. Di dalam hatiku ku simpan janji-Mu, dan ku renungkan setiap waktu. Ku mau memuji-Mu dalam suka dukaku, hingga hidupku berkenan padamu. Di dalam hatiku, di dalam hatiku ku simpan janji-Mu, dan ku renungkan setiap waktu. Ku mau memuji-Mu dalam suka dukaku, hingga hidupku berkenan padamu. Hingga hidupku menyenangkan-Mu, hingga hidupku menyenangkan-Mu, Yesus. Silakan Bu Caroline untuk pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Kami semua mengucapkan juga terima kasih kepada Bu Lisna yang malam ini, hari ini boleh membawakan firman-Nya. Firman yang sungguh memberkati, firman yang sungguh mengajarkan banyak hal kepada kami semua di masa pandemi seperti ini. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, sebentar waktunya untuk beberapa pengumuman. Persekutuan doa masih secara online akan diadakan minggu depan pada tanggal hari yang sama, hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, masih pukul yang sama, jam yang sama 19.30 dengan tema Dihianati Tapi Menang. Firman akan dibawakan oleh Ibu Jani Mulyana. Misa. Jadi setiap minggu ketiga kita akan mengadakan misa secara online juga. Masih hari yang sama, hari Rebo, tanggal 21 Juli, pukul 19.30. Misa Kudus akan dibawakan oleh Romo Kamelus Delelis Dacunha. Dan berikutnya persekutuan doa online, Rabu 28 Juli, pukul yang sama 19.30. Dengan tema Buka Dulu Topengmu. Firman akan dibawakan oleh Ibu Justina Elisa Sagita. Persekutuan doa selanjutnya pada bulan Agustus. Tanggal 4, pukul yang sama 19.30 dengan tema Panggilan PS Pengutusan. Firman dibawakan oleh Bapak Tony Chen. Demikian pengumuman untuk malam hari ini, Bapak Ibu yang terkasih. Nanti setelah lagu penutup, jangan live dulu, kita akan foto bersama. Sebelumnya kita akan tutup doa penutup. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Engkau boleh utus anak-Mu, hamba-Mu yang setia, Ibu Lisna di tengah-tengah kami.
Begitu banyak Tuhan firman yang disampaikan. Kami sungguh dikuatkan oleh firman-Mu dan banyak sekali yang dapat pengajaran-pengajaran baru Tuhan. Jadikanlah kami anak-Mu yang setia, taat, dan jujur di dalam hidup kami Tuhan untuk mengikuti setiap rencana-Mu. Kami tahu Tuhan, apapun yang kami alami saat ini terlebih pandemi ini Tuhan, tapi kami mau selalu yakin dan percaya bahwa rencana-Mu indah di dalam hidup kami. Apapun yang kami hadapi, rancangan-Mu adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Dan kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk anak-Mu Ibu Lisna. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanannya. Engkau berkati keluarganya. Engkau pimpin hidupnya selalu. Langkah hidupnya Tuhan. Kesehatannya selalu dalam perlindungan. Biarlah Engkau yang memakai dia lebih-lebih lagi untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk persekutuan doa malam ini. Walaupun kami mengadakan secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersama kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Dan Engkau sendiri yang menjamah hati kami satu persatu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kembali hidup kami ke dalam tangan kasih. Segala kemuliaan, pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau. Tuhan kami yang hidup kini berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Di nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saya kembalikan ke Henry. Ya, mari kita malam hari ini akhiri. Kita ingin bersyukur, kita ingin bersorak senantiasa bagi Tuhan kita yang ajaib. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Lebih tinggi lagi kita katakan sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya.
Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan dan tetap semangat, tetap sukacita, tetap sehat. Amin. Mari kita